Sobat Ciboyers, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Kali ini aku mau ngomongin litter box untuk kucing. Oh iya, untuk memudahkan pembahasan kali ini, aku pengen pakai kata pup untuk kotoran besar kucing dan pip untuk pipisnya kucing. But before that, aku mau mulai lagi dari bertanya-tanya untuk kita pikirkan bersama seputar litter box kucing. Yang kesatu, kenapa kucing kalau buang kotoran suka dikubur? Terus yang kedua, kenapa ya kucing butuh litter box? Dan yang ketiga, kenapa ada kucing yang buang kotorannya di luar litter box? Padahal sebelumnya dia tuh udah tahu cara pakai litter box dan sudah terbiasa. Oke, langsung aja aku bahas ya. Yang kesatu, arti dibalik perilaku kucing mengubur pupnya. Alasan pertamanya sebagai insting alamiah kucing. Kucing adalah predator alami yang mempunyai insting untuk melindungi diri sekaligus mempertahankan wilayahnya dari pemangsa atau saingan. Di alam liar, demi melindungi dirinya, dia menyembunyikan jejak keberadaannya. Gimana caranya? Jawabannya dengan mengubur pupnya. Setelah pupnya dikubur, maka tercipta lapisan perlindungan terhadap bau yang dapat menarik perhatian hewan lain. Oke, yang kedua, mengapa kucing mengubur pupnya? Ini adalah sebagai bentuk kepatuhan kucing terhadap hierarki sosial. Tapi sebelum aku menjelaskan ini adalah bentuk kepatuhan hierarki sosial, aku mau menjelaskan bahwa di dalam kelompok kucing liar, membuang pup dan pip tanpa dikubur pasir dapat dianggap sebagai tanda dominasi atau penanda wilayah. Maksudnya, kucing bisa sengaja tidak mengubur pupnya di alam liar agar kucing lain tahu inilah wilayah kekuasaannya dari aroma-aroma kotoran miliknya yang dibiarkan tercium atau nggak kekubur gitu ya. Namun, kalau kucing peliharaan hidup di dalam rumah, dia itu berarti patuh terhadap hierarki sosial. Jadi, maksudnya dia bakal ngubur pupnya di litter box, yaitu untuk mencoba mematuhi bahwa cuma numpang gitu di rumah. Jadi dia nggak perlu menunjukkan dominasi wilayahnya dengan aroma kotorannya yang ditutup. Yang ketiga, kucing mengubur kotorannya atau ngubur pup dan pipnya ini sebagai bentuk kebersihan dan kesehatan si kucing. Kucing dikenal sebagai hewan yang sangat bersih dan kebiasaannya mengubur pup juga dapat terkait dengan insting kebersihan mereka. Dengan menyembunyikan pupnya, kucing dapat menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya, serta mencegah bau yang tidak diinginkan. Yang terakhir, sebagai pertanda kesehatan. Terkadang, perubahan dalam perilaku mengubur pup bisa menjadi pertanda masalah kesehatan pada kucing. Jika kucing tiba-tiba berhenti mengubur pupnya atau melakukannya dengan cara yang berbeda, ini bisa menjadi sebuah isyarat dari si kucing bahwa kita perlu memeriksa kesehatannya lebih lanjut. Oke, bahasan pertama udah clear ya. Sekarang aku mau bahas yang topik kedua, yaitu kenapa kalau memelihara kucing sangat disarankan untuk menyediakan litter box di rumah. Aku akan bagikan 3 alasannya untuk kamu. Yang kesatu adalah sebagai insting alami kucing. Kucing adalah hewan yang sangat bersih dan punya naluri untuk mengubur kotorannya. Dalam kondisi alamiah, kucing mencari tempat untuk menyembunyikan pupnya agar terhindar dari predator. Tetapi, dengan menyediakan litter box, kamu bisa membantu kucing untuk memenuhi naluri alaminya. Yang kedua adalah bentuk kucing untuk menjaga kebersihan lingkungan. Litter box mampu menjaga lingkungan di sekitar kita tetap bersih. Tanpa litter box, kucingmu bisa pup di berbagai area rumah, yang tentunya dapat menimbulkan masalah kebersihan yang gak diinginkan. Kemudian, mempunyai litter box juga memungkinkanmu untuk bisa mengontrol dan mengatur tempat kucing untuk pup dan pipnya. Lalu alasan yang ketiga adalah untuk memantau kesehatan kucing. Litter box juga berperan penting dalam memantau kesehatan kucingmu. Dengan rutin membersihkan litter box, kita bisa mendeteksi adakah perubahan warna, tekstur dari kotoran, sebagai tanda-tanda kesehatan si kucing, yang kita mungkin perlukan perhatian lebih lanjut dari dokter hewan kalau misalnya ada perubahan. Misalkan
oh hari ini pupnya padat dan warnanya normal, tapi kok besok malam itu udah berubah ya, kok bisa kayak diare gitu, lebih encer dan warnanya berubah jadi kayak kehijauan atau misalkan ada noda darah. Kita jadi bisa tahu bahwa ada perubahan tanda kesehatan si kucing nih, dan kalau kita bisa mendeteksinya lebih awal, maka kita bisa segera mengobatinya untuk mencegah keparahan penyakitnya itu ya, dan juga bisa sekaligus mengatasi permasalahan kesehatannya dengan segera membawanya ke dokter hewan. Oke, udah paham? Lanjut ke bahasan ketiga. Nah, jika kucing biasanya menggunakan litter box tapi tiba-tiba berubah nih jadi sering buang kotoran di luar kotak pasir atau litter box, itu mungkin bukan karena kucing lupa cara pakainya, karena kan sebelumnya udah terbiasa tuh, udah tahu. Nah, sebenarnya ada alasan yang mendasari. Kemungkinan pertama, litter boxnya mungkin udah terlalu kecil. Kalau dulu kamu melihara dia dari kitten dan dia semakin dewasa, lalu nggak muat lagi. Jadi dia bisa aja ngebuang pup dan pipnya di luar litter box karena udah nggak muat, badannya nggak bisa masuk lagi. Oleh karena itu, sediakanlah litter box yang ukurannya pas atau lebih besar dari si kucing. Yang kedua, litter boxnya mungkin sudah terlalu kotor. Kucing adalah hewan yang bersih dan sering menghindari litter boxnya kalau nggak dibersihkan secara rutin. Yang ketiga adalah litter box berada di tempat yang sering dilewati orang di rumah. Sebaiknya letakkanlah litter box di tempat yang tenang dan mudah diakses oleh si kucing. Lalu yang keempat, litter boxnya bisa saja sulit dijangkau. Kalau begini, hasilnya kucing jadi malas pup dan pip pada tempatnya, terutama pada kitten. Selain kemungkinan kitten nggak naruh pup dan pipnya di litter box karena nggak tahu cara pakainya, tetapi kalau misalkan kita udah pernah ngajarin dia dan dia udah bisa nih nyampe ngebuang di tempatnya, tapi tiba-tiba misalnya kita ngadain perubahan litter boxnya, misalnya ukurannya kita besarin dan jadi terlalu tinggi. Nah, ini bakal menjadi sulit untuk dijangkau oleh si kitten. Bisa saja kan dia tuh belum bisa melompat yang cukup tinggi karena ya masih kitten belum jaga melompat. Jadi pilihlah litter box yang lebih pendek dan mudah dijangkau untuk kucing-kucing yang masih kitten. Oke? Nah, tapi kalau misalnya kucing kalian yang masih kitten ini sudah bisa lompat tinggi-tinggi dan bisa naik ke litter boxnya sendiri, ya maka it's good ya. Yang penting pup dan pipnya dibuang pada tempatnya. Sobat Ciboyers, aku ada tambahan tips nih. Yang pertama, taruhlah litter box berjauhan dari wadah pakan dan minumnya. Yang kedua, taruhlah litter box berjauhan dari area manusia makan. Jangan letakkan di dapur, ruang makan, atau dekat kulkas. Yang ketiga, isi litter box dengan pasir secukupnya saja. Kita tidak perlu berlebihan mengisi pasirnya, karena bila demikian, perilaku kucing menggali pasir dan mengubur pipnya bisa menyebabkan sebagian pasir-pasir berhamburan keluar wadah. Jika kamu punya lebih dari satu kucing, sediakan litter box di beberapa lokasi, sehingga tidak ada kucing yang harus mengantri untuk memakai litter box atau toiletnya ini. Terus yang kelima, sebaiknya tidak meletakkan litter box bersebelahan di satu tempat. Ingat, kucing adalah hewan yang pemalu. Kita sebaiknya tidak membuat mereka pup bersamaan bersebelahan seperti memakai WC umum. Letakkanlah di tempat berlainan, meski di ruangan yang sama. Dan yang terakhir, tips dari aku adalah kita sebaiknya jangan iseng ngeganggu kucing kita saat dia buang pup dan pip di litter box. Hal ini bisa membuat dia nggak mau lagi pakai litter boxnya. Oke, itulah penjelasan dari aku. Aku harap setelah kalian memahami perilaku kucing mengubur pupnya, alasan perlunya kotak pasir atau litter box, dan permasalahan pup pip kucing di luar kotak pasir, sebagai pemilik kucing, kalian jadi bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan membuat kucing merasa aman dan nyaman di dalam rumah mereka atau lingkungan mereka. Hal ini juga secara tidak langsung berakibat lebih baik untuk kalian. Kalian pun juga bisa merasakan dampak
lebih sehat gitu kan. Kalian kan tinggal bersama di lingkungan yang bersama, jadi bakal lebih sehat dan bersih juga kan. Lalu juga kalau kalian mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan seputar litter box ini yang udah aku jelasin tadi, setelah kalian perbaiki kesalahan seputar litter box itu, kucing kalian jadi bisa pup dan pip kembali ke tempatnya. Jadi kalian gak perlu repot-repot untuk ngepel dan membersihkan setiap waktu untuk pup dan pip yang nyasar. Selain itu, kalian bisa mudah mengamati kesehatan kucingmu. Selain dari fisik yang tampak, yaitu juga bisa dengan mengamati dari kotorannya yang terkumpul di satu tempat bernama litter box ini. Kalau ada perubahan yang mencurigakan, kalian bisa segera tahu dan segera periksakan kucing kalian ke dokter hewan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untukmu ya. Mohon maaf bila kalian temui kesalahan di konten ini, tolong bantu koreksi aja di kolom komentar. Thanks for watching. Bye Sobat Ciboyers.